Tuberkulosis pada anak. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB menyerang paru, tetapi dapat mengenai organ tubuh lainnya. TB pada anak terjadi pada anak usia 0 sampai 14 tahun. Ada 4 gejala TBC pada anak, di antaranya demam lebih dari 2 minggu, berat badan menurun dalam 2 bulan, lesu dan kurang aktif bermain, serta batuk lama lebih dari 2 minggu. Penemuan pasien TB pada anak ada pasif dan aktif. Untuk pasif dilakukan pada anak yang memiliki tanda-tanda gejala, dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Sedangkan pada pasien aktif dilakukan berbasis keluarga dan masyarakat, melalui kegiatan investigasi kontak pada anak yang ada kontak erat dengan pasien TB. Faktor resiko. Faktor resiko penularan TB pada anak sama halnya dengan TB pada umumnya, tergantung dari tingkat penularan, lama pacanan, dan daya tahan tubuh. Pasien TB dengan BTA positif memberikan kemungkinan resiko penularan lebih besar. Pasien TB dengan BTA negatif masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB. Etiologi tuberkulosis. Tuberkulosis paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat ditularkan ketika pasien penderita penyakit paru aktif mengeluarkan organisme. Individu yang rentan menghirup droplet dan menjadi terinfeksi. Bakteria ditransmisikan ke alveoli dan memperbanyak diri. Reaksi inflamasi menghasilkan eksudat di alveoli dan bronkopneumonia, granuloma, dan jaringan fibrosa. Komplikasi. Menurut Manurung pada tahun 2013, komplikasi yang mungkin timbul pada klien TB paru dapat berupa malnutrisi, emfisema, efusi pleura, hepatitis, keturian, dan gangguan gastrointestinal sebagai efek samping dari obat-obatan. Penaktalaksanaan non-medis TBC ada 4. Yang pertama, sering berjemur di bawah sinar matahari pagi pada pukul 6 sampai 8 pagi. Yang kedua, memperbanyak istirahat atau istirahat yang cukup. Yang ketiga, diet sehat seperti pola makan yang benar, dianjurkan mengkonsumsi banyak lemak dan vitamin A untuk membentuk jaringan lemak baru dan meningkatkan sistem imun. Dan yang terakhir ada menjaga sanitasi atau kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pemeriksaan untuk diagnosis TB pada anak. Yang pertama, pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan sputum pada anak terutama dilakukan pada anak berusia lebih dari 15 tahun, HIV positif, dan gambaran kelainan paru luas. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Di antaranya ada uji tuberkulin, fototoraks, dan pemeriksaan histopatologi atau PA, patologi anatomi. Pencegahan TB. TB bisa disembuhkan dengan berobat tuntas, periksa ke fasilitas layanan kesehatan masyarakat, virus HIV dapat dikendalikan ARV, tutup mulut saat batuk dan bersin, hidup sehat dan teratur. Adapun pencegahan TBC lainnya dengan obati penderita TBC sampai sembuh untuk memutuskan rantai penularan TBC. Yang kedua, menutup mulut dengan sapu tangan saat batuk atau bersin dan membuang dahak atau ludah di wadah tertutup. Yang ketiga, berikut imunisasi BCG pada balita untuk mencegah TBC berat. Yang selanjutnya, makan makanan mengandung gizi dan istirahat yang cukup. Membuka jendela setiap pagi hingga sore hari, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, serta jangan merokok. Pengobatan tuberkulosis bisa sampai 9 bulan. Ada 2 fase pengobatan, yaitu ada tahap intensif dan tahap lanjutan. Tahap intensif, pengobatan dilakukan pada 2-3 bulan pertama. Untuk tahap lanjutan, evaluasi pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan ke-6. Dan dalam masa ini harus sangat benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat.
Obat yang digunakan pada TB anak. Ada obat anti tuberkulosis atau OAT, macam OAT seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Ada kombinasi dosis stop atau KDT atau fixed dosage combination (FDC). Alur diagnosis TB pada anak. Langkah awal pada alur diagnosis TB adalah pengambilan dan pemeriksaan sputum yang Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya.
Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.